Bagaimana cara agar jualan online kita mudah lakunya? Untuk memasarkan sebuah produk, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mencari tahu target pasar dari produk. Anda dapat mengetahui suatu produk diterima atau tidak diterima pasar dengan melakukan riset pemasaran. Di kesempatan kali ini kita akan membahas riset market dalam membangun bisnis online. Ini adalah lanjutan sesi pembahasan 5M strategi optimasi digital marketing ala juragan online. Meriset market. Dengan melakukan proses ini akan diketahui produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa tersebut dibutuhkan, dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan para konsumen. Selain itu, bisa juga untuk mengetahui seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut memuncak dan kapan permintaan tersebut menurun. Goal riset adalah memahami kondisi market dengan cara mengumpulkan data, kemudian data disusun menjadi informasi sehingga memudahkan kita untuk menyusun strategi. Bagaimana caranya? Sebelumnya kamu harus tahu jenis kategori market. Ada 3 jenis market, yaitu bleeding, sleeping, dan potensial market. Bleeding market, demand besar, supply banyak, kompetisi berdarah-darah karena banyak pemain dan kompetitornya. Sleeping market, demand besar tapi belum teredukasi. Dibutuhkan waktu yang lama untuk membuat konsumen mengerti akan value produk. Selain itu juga membutuhkan tenaga dan biaya yang cukup besar untuk mengenalkan kepada target market kita. Potensial market, demand besar, supply sedikit. Inilah yang kita rekomendasikan buat kamu yang baru memulai membangun bisnis online. Ciri-ciri potensial market: banyak produk berkualitas tapi gagal tren, berhasil tren tapi tidak lama. Produk baru merupakan solusi dari permasalahan yang ada. Produk yang telah menjadi komoditas tapi tidak ada merek yang menonjol. Produk yang dianggap gagal punya potensial tren. Banyak orang mencari suatu produk tapi barang langka di pasaran. Permintaan banyak, supply juga banyak, tapi masih ada celah diferensiasi. Produk lengkap dari suatu produk yang sedang tren. Sudah tren di wilayah atau negara lain, belum tren di wilayah Anda. Sudah ada tren tapi konsumen terbatas karena harga. Gabungan 2 atau lebih produk lama yang menghasilkan produk baru yang unik. Produk angenin yang belum menjadi produk utama atau unggulan dari suatu brand. Riset market dilihat dari ruang lingkup. Kita bisa melihat kondisi terkini market. Produk, mulai dari tren produk, value, kegunaan, kemasan produk, harga jual untuk mengukur peluang dan daya beli konsumen. Alat pemasaran, yaitu guna menilai efektivitas alat yang digunakan dalam pemasaran. Distribusi, untuk melihat efektivitas distribusi produk terhadap konsumen. Konsumen, guna menganalisis perilaku serta kebutuhan konsumen. Riset market sangat penting dalam mengembangkan bisnis. Fungsi dari riset: evaluating, berguna untuk melakukan penilaian terhadap program-program atau strategi pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Understanding, berfokus untuk memahami atau mempelajari secara spesifik prioritas pelanggan. Predicting, sebuah perakiraan guna mempersiapkan berbagai kemungkinan mengingat kondisi lapangan yang sangat dinamis dan tidak pasti. Controlling, berfungsi untuk pengawasan terhadap operasional, tren, demografi, hingga efektivitas penggunaan marketing tool. Proses analisis dengan menggunakan konsumen akhir, objek riset sebagai sumber data, artinya informasi langsung berasal dari konsumen produk. Bagaimana caranya? Wawancara, riset yang digunakan secara personal dengan mewawancarai responden satu persatu. Kuesioner, metode penelitian yang paling sering digunakan perusahaan untuk memperoleh data terstruktur dari pelanggan. Cara ini pun telah berkembang menjadi survei online. Metode tersebut memudahkan perusahaan memperoleh data atau informasi secara praktis dan sistematis. Konsumen merupakan hal penting berharga dalam riset pasar. Cobalah buat konsumen Anda terbuka dan selalu memberikan feedback pada perusahaan, seperti kritik, saran, ataupun pendapatnya mengenai produk hingga pelayanan. Ingat, marketing without data is like driving with your eyes closed. Bagaimana cara riset online? Lihat tren produk dengan Google Trend. Contohnya ketika kita memasukkan sunscreen, kata kunci sunscreen, dari data ini kita bisa melihat sunscreen sendiri bisa populer karena memang di Indonesia merupakan negara tropis yang selalu ada matahari. Tentu bagi masyarakat yang sering keluar rumah, sunscreen penting digunakan untuk menjaga kulit dari bahayanya sinar matahari. Sunscreen sendiri terdiri dari physical sunscreen dan chemical sunscreen. Nah, kamu bisa menawarkan keduanya kepada konsumen sehingga mereka bisa memiliki banyak pilihan untuk digunakan sesuai kecocokan. Ketika kita coba masukkan keyword hoodie, kamu bisa lihat hasilnya
bentuknya seperti gambar, itu artinya kemungkinan yang bisa menjadi alasan populer hoodie karena di era pandemi, transportasi umum merekomendasi penumpang untuk menggunakan lengan panjang. Nah, hoodie menjadi hal yang praktis karena selain bisa digunakan untuk menutupi badan, juga dapat menutupi rambut. Hoodie sendiri sekarang sudah banyak datang dari brand lokal yang berkualitas, tidak kalah dari brand terkenal di luar negeri. Kalau kamu ingin mencoba memasarkan hoodie, banyak loh penjual yang menyediakan sistem pembelian grosir untuk kamu yang ingin menjadi reseller. Kalau kita memasukkan keyword janda bolong ke Google Trend, kamu bisa lihat hasilnya. Kalau dilihat dari tren, janda bolong pernah di puncak di bulan Oktober 2020, tapi setelah itu turun drastis. Itu artinya tren produk tersebut sudah habis dan cenderung turun terus-menerus. Disarankan jangan mengerjakan produk ini karena market cenderung tidak berminat lagi. Selain tren, kamu juga bisa melihat jumlah pencarian untuk melihat seberapa besar demand-nya. Gunakan keyword planner. Ketik di Google keyword planner, masuk menu, klik pilih, dapatkan volume, penelusuran, dan perkiraan. Masukkan kata kunci, contoh cara jualan online. Kemudian jika sudah, klik mulai. Kamu akan dapatkan angka potensial pencari keyword cara jualan online mencapai 8.100 per bulan. Hitung dari user pengguna Google. Kamu juga bisa melihat jumlah pesaing. Gunakan pencarian di Google dengan menambahkan kata kunci online title sebelum keyword. Contohnya online title, cara jualan online. Jangan lupa pakai petik di awal dan di akhir. Data menunjukkan ada sekitar 9.420 informasi website yang ada di Google yang menjadi kompetitor langsung atau tidak langsung. Selain itu, kamu juga bisa melihat cara promosi kompetitor. Lihat langsung di halaman pertama Google keyword yang ingin dioptimasi. Jika ada logo ads, ini adalah contoh kompetitor yang sudah beriklan di Google dengan keyword yang ingin kamu sasar. Kamu juga bisa melihat kompetitor berpromosi di Meta atau Instagram. Caranya, masuk Google, ketik Ads Library Facebook. Pilih kategori iklan, semua iklan. Masukkan fanpage kompetitor yang ingin dilihat. Akan ditampilkan cara berpromosi kompetitor. Lihat konten iklan kompetitor di Meta atau Instagram. Lihat copywriting dan penawaran promosi kompetitor. Lihat jenis konten yang di iklan kompetitor. Apakah menggunakan single image, video, atau carousel. Lihat juga call to action dan landing page halaman website penawaran. Selain cara tadi, kamu bisa juga melihat insight source dari sumber yang lain. Kembangkan riset dengan melihat berbagai sumber. Dengan cara membaca buku, membaca koran, membaca laporan, Google searching, YouTube, atau visit ke kompetitor, ke pameran, masuk join ke komunitas, atau melalui saran mentor atau owner pemilik bisnis. Kamu juga bisa mengikuti workshop, seminar, atau e-course, dan gali terus problem yang mungkin muncul saat kita memulai menjalankan riset ini. Setelah kita mengumpulkan data, fakta, informasi, kita juga bisa melihat dari sisi customer, potensi, jumlah target market, daya beli, lifetime value, perilaku dan kebiasaan, alasan membeli, cara yang bisa dilakukan untuk membeli, kebiasaan dalam menggunakan produk, need, want, and expectation, kebutuhan yang ingin dipenuhi, keinginan terhadap sebuah produk, harapan terwujud maupun tidak terwujud. Selain itu, kamu bisa melihat kompetitor, tipe kompetitor apa yang ada di sekitar lokasi kita, kompetitor apa yang langsung bersaing dengan kita, kompetitor yang paling banyak di bisnis kita, kompetitor yang tidak langsung punya pengaruh dengan bisnis kita, kompetitor yang paling kuat, kompetitor yang lagi menjarai pasar saat ini, kompetitor yang belum menjadi kompetitor saat ini. Apa yang dicari dari kompetitor? Bisnis modelnya, bentuk pengembangan bisnisnya, sumber modal bisnisnya, organisasi bisnisnya, sistem training SDM-nya, kegiatan promosi yang dilakukan, HPP produknya, flow layanan terhadap konsumen, konsumen yang puas, mengapa dia puas, konsumen yang tidak puas, mengapa dia tidak puas, operasional bisnisnya. Dilihat dari company, kekuatan perusahaan, apa yang bisa menjadi core kompetensi dari perusahaan saat ini, mengapa Anda mengatakan bahwa core kompetensi tersebut adalah kekuatan Anda, faktor-faktor apa yang mendukung core kompetensi di atas, apakah core kompetensi yang ditetapkan bisa bertahan dalam waktu lama, kelemahan perusahaan, apa yang menjadi poin weakness perusahaan yang akan dibangun saat ini menurut Anda, apakah kelemahan ini bisa terus di-upgrade untuk bisa
menjadi lebih kuat atau bahkan bisa menjadi kelebihan ke depannya. Hal apa yang harus dilakukan untuk mengcover kelemahan yang menurut Anda saat ini? Aset perusahaan, aset fisik apa yang dimiliki saat ini yang dapat menunjang bisnis untuk bisa berkembang? Aset non-fisik apa yang dimiliki untuk bisa menunjang perkembangan bisnis saat ini? Dilihat dari connectivity, teknologi apa yang punya dampak ke bisnis kita, baik langsung maupun tidak langsung. Bagaimana dampaknya ke bisnis kita? Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk bisnis kita? Bagaimana adopsi teknologi ini akan kita jalankan? Yang terakhir, change industri secara umum. Bagaimana perkembangan industri secara umum? Apakah ada dampak terhadap industri yang kita jalankan? Apakah ada peluang kolaborasi yang bisa dimanfaatkan dari kolaborasi industri lain? Rule dan regulation, peraturan dan kebijakan yang terkait dengan bisnis kita seperti izin, tax, dan lain-lain. Kebijakan pemerintah terkait harga pasar. Kebijakan-kebijakan yang tidak terkait langsung moneter, fiskal, tergantung skala bisnis yang kita jalankan. Semoga cara riset ini bermanfaat buat Anda untuk membangun bisnis online. Ayo berani jadi juragan online.